selanjutnya teman-teman, saya mau mulai dari pertanyaan dulu. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang anak muda hari ini, rasanya kita nggak bisa lepas sama yang namanya dunia digital dan sosial media, benar? Benar ya, oke. Nah, oleh karena itu, gimana ya caranya kita tuh bisa bikin sebuah konten, sebuah karya yang juga bisa menghadirkan karya-karya yang bermakna, berdampak, dan juga mendorong perubahan positif. Nah, dari sini setelah ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk membuat konten bermakna dan berdampak lewat jurnalisme konstruktif. Talk show ini akan dipandu oleh Kak Dewinta Prameswari, seorang juru kampanye, inklusi sosial dan praktisi pemberdayaan masyarakat. Nah, dan tentu saja ada dua narasumber hebat kita hari ini di talk show pertama, yaitu ada Ibu Eva Danayanti selaku Country Program Manager IMS for Indonesia, dan juga ada Bapak Ibrahim yaitu selaku pimpinan redaksi Kaltim Today. Mari kita sambut dengan meriah untuk mereka. Oke, baik. Mungkin untuk Kak Wiwin terlebih dahulu untuk naik ke panggung. Selanjutnya mungkin Ibu Eva bisa silakan untuk naik ke panggung. Dan juga Kak Ibrahim. Baik, untuk talk show pertama akan saya serahkan kepada Kak Wiwin. Dipersilakan. Tes 1, 2, 3. Ya, udah terdengar ya suaranya. Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Pagi. Ya, jadi kita hari ini santai aja ya. Kita di sini banyak dari teman-teman komunitas, kemudian juga ada perwakilan dari NGO, ada perwakilan dari media. Kita berharap di dalam ruangan kita pada hari ini kita bisa berdialog secara konstruktif, tapi juga bisa punya mood yang iya juga ya. Karena jangan sampai ngantuk nih. Kita kan memulai pagi ini dengan materi yang cukup baru ya, jurnalisme konstruktif ya di antara teman-teman komunitas. Kita berharapnya ini bisa dicerna dengan baik dan juga teman-teman juga merasakan rasa hangat dan juga rasa nyaman di ruang kita ya, meskipun AC-nya nih kayaknya agak dingin nih. Iya, jadi perkenalkan kembali saya Dewinta Prameswari di Wiwin. Ya, mic-nya mati-mati nih. Ya, jadi di sini saya bertugas sebagai moderator dari kegiatan kita, di mana hari ini kita akan membahas mengenai jurnalisme. Ya, untuk teman-teman, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya, tentunya sudah baca berita kan ya. Mungkin pagi ini tadi dan juga tadi malam ada banyak sekali ya huru-hara ya di negeri kita pada saat ini. Banyak sekali terjadi demo di mana-mana, kemudian juga ada aksi-aksi unjuk rasa yang juga berakhir pada pembakaran dan segala macam ya. Jadi kita berharap keberadaan kita di ruangan ini juga tidak mengurangi sensitivitas kita pada isu-isu di luar sana, dan juga saya meminta waktunya bagi teman-teman rekan-rekan sekalian untuk sejenak kita mengheningkan cipta untuk kondisi negara kita pada saat ini. Bangsa ini sedang bergejolak, demonstrasi terjadi di banyak tempat, media dibatasi dan suara rakyat berusaha untuk dibungkam. Dalam situasi seperti ini kita harus saling menguatkan, jangan biarkan hoaks, stigma, dan politik identitas memecah belah kita. Kita berdiri bersama, satu suara untuk kebenaran dan kemanusiaan. Mari kita sejenak mengheningkan cipta. Iya, mengeningkan cipta, selesai. Oke, terima kasih semuanya atas atensinya. Sebelumnya kita mau sapa-sapa dulu. Di sini saya ada juga listnya ya. Dari komunitas IKAT, ada? Iya, di sebelah sana, halo komunitas IKAT. Iya, kemudian di sini ada dari komunitas transit tadi ya, yang sudah saya dengar. Iya, halo komunitas transit dan juga Hope Circle.
komunitas Hope Circle, ya halo Kak Sem. Kemudian mungkin ada di sini ada wajah-wajah familiar ya, ada dari Paguyuban Pangan, kemudian ada dari Fodem.id, kemudian juga ada dari Aliansi Diskusi. Terima kasih sudah hadir. Oke, kita lanjut saja ya, langsung. Mungkin perkenalan dulu nih. Ya, sudah ada dua narasumber kita pada hari ini ya, yang luar biasa sekali. Di sini sudah ada Ibu Eva Danayanti selaku Country Program Manager IMS for Indonesia. Kemudian di sini juga ada Kak Ibrahim ya selaku pimpinan redaksi Kaltim Today. Oke, jadi sebelum mungkin kita lebih dalam ya menggali tentang jurnalisme konstruktif itu sendiri, mungkin kita akan perkenalan dulu ya. Jadi apa sih sebenarnya IMS itu, kemudian juga apa sih sebenarnya program podcast suara Zetizen ini. Nah, mungkin dipersilahkan langsung dari Mbak Eva dulu ya. Silahkan Mbak Eva. Ini perkenalan dulu aja ya. Salam kenal teman-teman semuanya. Jadi tadi menyebutkan bahwa soal IMS, jangan ketuker sama IMF karena nanti beda. IMS ini akronimnya International Media Support. Jadi kami sebuah international development organisasi yang base-nya di Copenhagen, Denmark. Kebetulan kami tidak ada perwakilan di Jakarta ini, kantornya tidak ada. Tapi hanya ada beberapa di luar ini ya. Kami bekerja di lebih dari 45 negara, tapi memang sebagian besar di Eropa Timur, tapi termasuk juga di Asia. Di Asia ini ada di 8 negara. Fokusnya tentang mendukung sebenarnya media dan jurnalis. Jadi ada konten soal good quality journalism, kemudian soal sustainability media, terutama media lokal, small scale media lokal yang ada di berbagai belahan dunia, lalu juga soal perlindungan dan keselamatan jurnalis, dan juga soal bagaimana enable environment untuk media dan jurnalis itu sendiri. Segitu. Oke, terima kasih Mbak Eva. Kak Baim, silakan. Ya, terima kasih Wiwin, teman-teman, halo semua. Saya kembali lagi ya, jadi saya Ibrahim, saya pimpinan redaksi di Kaltim Today. Jadi teman-teman, Kaltim Today ini saya dirikan bersama teman-teman yang lain itu 2018, pasca pemilihan Gubernur Kaltim kalau tidak salah waktu itu. Mulai di tahun 2019, saya dulu juga wartawan sebelumnya di salah satu media, tapi basisnya cetak. Kemudian saya mendirikan media online, karena waktu itu kami melihat trends audien kami itu mulai beralih ke digital. Seiring berjalannya waktu teman-teman, Kaltim Today terus tumbuh dan sekarang kami sudah masuk tahun ke-6, ke-7 ya, bahkan ke-7, dan kami meluncurkan banyak sekali inovasi di newsroom kami yang sangat kecil, tapi kami sekarang sudah 20-an orang di newsroom kami, dan kami mulai merintis produk-produk inovasi. Salah satu yang kami luncurkan itu adalah program podcast Suara Zetizen. Ini kami luncurkan di tahun ini, di tahun 2025, kurang lebih 5 bulan yang lalu, berkat dukungan dari banyak pihak, dan salah satu yang mendukung terbesar adalah Mbak Eva sendiri gitu. Jadi Suara Zetizen ini podcast, tapi basisnya tuh komunitas, artinya digerakkan oleh komunitas, ide-idenya juga dari komunitas. Jadi bukan dari Kaltim Today, tapi dari teman-teman komunitas pengen ada aspirasi apa yang mereka itu ingin suarakan, dan kita pertemukan mereka dengan para stakeholder terkait supaya bisa dicarikan solusinya. Saya ingin menggambarkan salah satu podcast kami yang cukup banyak mendapatkan atensi itu dengan kawan-kawan Transit Samarinda misalnya. Yang kami pertemukan tuh antara Transit Samarinda, teman-teman komunitas yang concern sama isu soal transportasi publik ya, teman-teman Transit ya. Yang kami pertemukan tuh dengan Dinas Perhubungan Samarinda. Cari gimana solusi pemerintah kota Samarinda terkait transportasi publik. Ya meskipun kemarin waktu 17 Agustus baru dilihatkan bisnya ya. Ya, tapi artinya kan ada harapan nih ke depan Samarinda punya transportasi publik yang baik. Dan ada banyak lagi isu-isu lain yang kami juga sajikan,
di podcast kami, dan itu semua teman-teman berangkat juga dari ide-ide, aspirasi dari teman-teman gimana kita bisa bikin konten, podcast, diskusi gitu yang berangkatnya dari teman-teman komunitas. Dan kami berharap di podcast Suara Zetizen ini nanti lebih banyak lagi dari teman-teman komunitas ini bisa gabung ke kami di podcast Suara Zetizen untuk menceritakan pengalamannya, idenya, gagasannya, dan aspirasinya mereka nih ke para stakeholder, kepada pemerintah, supaya perubahan yang kita inginkan, transportasi publik yang lebih nyaman, kemudian fasilitas publik seperti pedestrian yang lebih ramah kepada seluruh kalangan dan sebagainya, itu bisa terwujud. Kita tidak bisa instan gitu kalau mau mendapatkan perubahan-perubahan di kota kita, di provinsi kita. Kita harus secara kalau saya bilang itu sabar gitu ya, sabar, step by step, pelan-pelan kita ajak seluruh pihak, akademisi, pemerintah, para pembuat kebijakan untuk mencarikan solusi pelan-pelan gimana supaya kota kita jadi lebih baik, provinsi kita jadi lebih baik. Itu aja mungkin Mbak Win, makasih teman-teman semua. Oke, tepuk tangan dulu buat Kak Baim dan juga Mbak Eva. Iya, itu tadi ya gagasan dari terbentuknya podcast Suara Zetizen itu sendiri dan apa itu IMS sendiri ya Mbak Eva ya. Mungkin sebelum kita lanjut, kita lihat satu tayangan dulu. Di sini ada teaser mengenai perjalanan podcast Suara Zetizen. Untuk kru, dipersilahkan untuk memutar. Hak masyarakat itu adalah yang pertama, dia menerima pelayanan publik yang semaksimal mungkin. Mengatasi perubahan iklim dan bagaimana menjadi lebih hijau. Maka penataan kota itu harus menjadi salah satu yang paling utama. Insya Allah tahun 2026 itu adalah menutup tambang batu bara. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk podcast Suara Zetizen. Iya. Di sini ada teman-teman yang mungkin sudah pernah nonton podcast Suara Zetizen, boleh angkat tangannya dong, atau justru malah ada di dalamnya. Ternyata ada pembicaranya, soalnya di sini ada beberapa narasumbernya nih. Ada? Boleh angkat tangannya dong tinggi-tinggi. Kok satu doang sih? Ayo dong, jangan malu-malu teman-teman. Oke, jadi beberapa masih ada yang belum masih belum tahu ya, atau mungkin belum mendengarkan secara utuh ya. Oke, yang tadi angkat tangan, boleh dong buka suaranya. Episode yang paling disukain itu yang mana? Boleh? Mungkin sambil jalan kali ya. Biar gak kaku-kaku amat. Soalnya dari depan tuh kelihatan mukanya agak kaku nih. Oke, salah satu boleh? Siapa? Mungkin dari Nanda, ya dipersilahkan. Cek. Ya, jadi mungkin karena komunitas kami pernah bergabung bersama podcast Zetizen. Mungkin kami agak bias, jadi kami banyak nonton episode yang bersama Transit SMR dan di Sub Samarinda, dan menurut kami itu kesempatan yang luar biasa yang sudah diberikan dari Kaltim Today dalam podcast Zetizen. Ya. Sambil jalan sedikit nggak apa-apa ya Mbak Eva ya, kayak Kak Baim ya. Saya jalan lagi nih, soalnya dari depan tadi kelihatan mukanya kayak kaku-kaku amat. Jadi kita tanyain aja satu-satu. Mungkin dari meja yang sebelah sini nih, yang sudah pernah dengar podcast Suara Zetizen, mungkin episode yang mana? Silakan. Perkenalkan, nama saya John dari Tubuh Movement. Saya nonton di pengaduan masyarakat menipis stigma pembangun budaya. Di situ pembicaraan tentang ombudsman, di mana ombudsman itu kan lembaga yang ada di setiap provinsi ya. Dan tapi banyak masyarakat tidak tahu bagaimana melaporkan atas kerugian atas pelayanan publik. Mereka menginformasikan bahwa pelayanan publik itu adalah milik kita bersama. Pelayanan publik itu setiap orang bisa mengadukan atas kerugian atas pelayanan publik. Nah itu menurut aku penting banget karena belum banyak orang tahu ada organisasi ombudsman dan bagaimana mengadu di pelayanan publik bisa ke
Ombudsman begitu. Jadi sangat membantu sekali konten-konten ataupun podcast dari Suara Citizen. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi sudah ada Nanda, sudah ada John, mungkin dari meja yang sebelah mana ya, Kia? Oke, dari meja sebelah sini nih, mungkin ada salah satu yang sudah mendengarkan podcast Suara Citizen? Belum, oke. Satu lagi. Dari meja yang sebelah sini. Mungkin salah satu dari Mas Fatih mungkin? Masih belum ya? Oke. Ya, jadi itu tadi ya, kita coba sedikit-sedikit tanyain ke teman-teman, mungkin sudah ada apa ya, episode yang menjadi episode favoritnya teman-teman yang mungkin memorable banget, yang pada akhirnya bisa membantu teman-teman untuk selain menyalurkan aspirasinya juga membantu teman-teman untuk bisa terinformasi. Tadi sudah dipaparkan juga sama beberapa orang. Mungkin sebelum kita masuk ya, karena kan ini kita akan membahas mengenai jurnalisme konstruktif dan juga kita akan membahas sedikit banyak tentang demokrasi dan juga metode-metode jurnalistik yang juga yang dipakai oleh Kaltim Today. Sebelum kita masuk ke sesi tersebut, saya mau ajak teman-teman untuk menyerukan tagline-nya podcast Suara Citizen. Nah, jadi kalau misalnya saya bilang podcast Suara Citizen, teman-teman bilang ubah pesan jadi perubahan. Oke? Udah dengar? Oke. Coba ya, sekali kita coba dulu. Podcast Suara Citizen. Iya, masih kurang semangat nih. Lebih semangat lagi dong. Podcast Suara Citizen. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Iya, kita langsung persilahkan saja ya kepada Mas Ibrahim atau Mbak Eva dulu nih. Dari Mas Ibrahim dulu ya. Ya, dipersilahkan. Oke teman-teman, terima kasih atas kesempatannya Mbak Wiwin. Ini saya mau singkat saja, mungkin saya akan lebih banyak bercerita tentang pengalaman saya di Kaltim Today dan bagaimana kami sebenarnya sekarang ini ingin berkolaborasi dengan teman-teman komunitas. Jadi awalnya teman-teman, kami sadar sekali media ini kadang-kadang terlalu mengambil jarak dengan para pembacanya. Jadi pembacanya di mana, medianya teman-teman wartawan di mana. Karena kami sadar jarak itu semakin hari semakin jauh dengan adanya sosial media ya. Teman-teman wartawan ini kadang-kadang kalah dengan teman-teman medsos ya kalau kami bilang ya. Lebih gercep anak-anak medsos ketimbang teman-teman jurnalis. Nah, tapi kami tidak menyerah dan kami terus mengevaluasi diri dan akhirnya kami berupaya nih sekarang bagaimana kami semakin dekat dengan para pembaca kami, semakin dekat dengan teman-teman komunitas gitu. Akhirnya kami meluncurkan salah satu yaitu tadi komunitas podcast Suara Citizen. Jadi teman-teman, next. Sekarang itu teman-teman, kami juga harus jujur ya. Pembaca Kaltim Today itu semakin hari semakin muda. Artinya Gen Z itu banyak tuh yang follow Kaltim Today di Instagram, yang membaca berita kami semakin muda. Dari analitik yang kami baca ya, kalau kami baca analitik itu pembaca kami 25 tahun ke atas. Jarang yang usianya di atas 35 tahun. Jadi benar-benar anak-anak muda juga yang mau tahu informasi tentang beasiswa, informasi tentang beasiswa gratis pol tuh yang lagi rame banget kan sekarang. Itu salah satu pembaca kami yang cukup setia tuh dengan Kaltim Today. Jadi mereka update, tanya bahkan lewat DM gitu. Kak, kami bingung dengan beasiswa gratis pol dan sebagainya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu yang muncul. Nah, tapi kondisinya teman-teman sekarang tidak banyak media itu yang dipercaya gitu oleh masyarakat gitu kan, karena banyaknya media sekarang. Kami berupaya bagaimana media kami ini bisa terus dipercaya, artinya benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Mereka betul-betul merasakan bahwasannya Kaltim Today ini memang perlu ada gitu. Media ini memang perlu ada untuk menyuarakan aspirasi yang mereka ingin sampaikan. Makanya kami menggandeng lah teman-teman komunitas. Komunitas ini pengen disuarakan apa? Lewat media, kami dengarkan, kami sampaikan, kami ajak bahkan diskusi dengan para stakeholder gitu. Nah, kami sebenarnya belum memulai jurnalisme konstruktif teman-teman. Nanti
kami didampingi oleh Mbak Eva sebenarnya, bagaimana kami ini bisa menjadi media yang konstruktif gitu. Kalau kami ya dalam praktiknya teman-teman selama ini kami tuh senang biasanya bikin berita gitu ya. Misalnya yang baru-baru ini soal LPJU gitu di Samarinda. Itu ada komentar tuh, Min, tolong dong bicarakan soal LPJU. Kami mau tahu. Karena kami tahu gitu soal LPJU, kami cari tuh beritanya. Kami gali berapa sih anggarannya untuk LPJU? 5,5 miliar misalnya. Padahal di situ LPJU-nya sudah 3 di ruas jalan ke semua bangsa itu udah 3 LPJU-nya. Anggarannya juga cukup besar, 5,5 miliar. Ya kami follow up gitu, pertanyaan-pertanyaan dari audiens kami, dari followers kami, dari pembaca kami. Ada juga misalnya audiens kami yang bertanya soal beasiswa gratis pol misalnya. Mereka tanya bagaimana proses pendaftarannya, kami yang mahasiswa lama itu bisa nggak mendaftar lagi. Ternyata kan sekarang yang bisa dapat beasiswa gratis pol ini cuma anak-anak mahasiswa baru gitu. Dan di luar sana juga banyak tuh misalnya keluhan dari pengelola perguruan tinggi yang sebenarnya sekarang ini masih belum banyak disuarakan. Bagaimana kekhawatiran dari teman-teman perguruan tinggi terhadap skema dan pengelolaan beasiswa gratis pol. Nah, gitu ya. Next. Jadi apa sih yang dilakukan oleh Kaltim Today teman-teman? Jadi selama kurang lebih 2 tahun terakhir lah, kami mengundang komunitas, ada dari Transit, ada dari Kawan Taman, ada dari Ciroes ya, Ciroes bukan startup ya. Kemudian ada lagi dari kawan-kawan PPDI gitu untuk cerita apa aspirasi mereka di newsroom kami di Kaltim Today. Jadi kami tidak hanya bertanya gitu, masalahnya apa, jalan rusak gitu kan, atau pedestrian kita tidak layak, tapi kita pengen mereka komunitas nyampaikan ke pengelola, kepada pemerintah langsung gitu secara terbuka bagaimana sih keinginan mereka terhadap pedestrian kita yang nyaman, aman bagi para pengguna jalan. Nah, kami membuka ruang dialog itu melalui podcast dan juga melalui wawancara gitu dengan teman-teman komunitas. Salah satu yang kami undang misalnya ke studio kami ini Mbak Rizky. Dia ini adalah teman-teman komunitas penggerak di Kawan Taman. Dia banyak sekali menceritakan bagaimana sih kondisi taman di Samarinda, apa saja kekurangannya, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana sih taman yang ideal. Nah, kita terus mendorong bagaimana pemerintah kota di Samarinda, di Balikpapan, di Bontang gitu, bagaimana mereka bisa membangun taman yang ramah bagi seluruh pihak. Mau dari yang tua, dari yang muda, dari teman-teman disabilitas dan sebagainya. Ini bisa merasakan taman ini memang nyaman dan aman bagi mereka semua. Next. Nah, di Suara Zetizen teman-teman, saya podcast ya, lewat podcast tadi kami memang mengundang teman-teman itu untuk bergabung di dalam grup gitu, di dalam grup kami kita berdiskusi apa sih yang teman-teman ingin bahas. Kami pernah menangkap misalnya aspirasi dari teman-teman transit ya, soal transportasi publik gitu. Di Balikpapan kan sudah ada ya, di Balikpapan sudah ada namanya Balikpapan City Trans ya, BCT. Nah di Samarinda ini jumlah penduduknya padahal lebih banyak dan lebih padat tuh daripada Balikpapan. Tapi kita belum punya transportasi publik yang memadai. Nah gimana sih kita bagaimana mendorong supaya ada transportasi publik gitu. Karena anak-anak muda sekarang juga butuh tuh untuk kehadiran transportasi publik. Nah kami undang Dishub untuk menjelaskan apa rencananya Dishub buat Samarinda transportasi publik. Oh iya sudah ada ternyata master plan perencanaannya. Dan sekarang PR-nya adalah bagaimana kami dengan komunitas transit Samarinda dan kami media bahkan dengan media-media lain untuk terus mendorong gitu Dinas Perhubungan dan pemerintah Kota Samarinda untuk menghadirkan transportasi publik itu beneran di Samarinda ada. Jangan cuma dipamerin busnya aja terus nggak pernah difungsikan lagi kan kayak gitu ya. Oke. Nah next. Nah ini ada juga teman-teman dari komunitas baca buku ya Samarinda Bukparti. Mungkin ada Mbak Hana di sini? Ada nggak? Mungkin belum datang ya. Ada di mana nih Mbak Hana? Oh iya Mbak Hana ya. Makasih udah datang Mbak Hana. Jadi Mbak Hana ini teman-teman komunitas yang membaca buku di taman.
artinya teman-teman ini merasakan betul tuh gimana kondisi taman-taman kita ini sebenarnya nyaman nggak untuk dijadikan tempat untuk kita mendiskusikan buku dan lainnya ya. Jadi kalau taman-taman yang jorok, banyak sampah, kan itu buat teman-teman komunitas yang beraktivitas di taman itu nggak nyaman gitu kan. Jadi banyak sekali misalnya kami dapat masukan gitu dari teman-teman di komunitas book party ya, yang mungkin mereka beberapa kali menggunakan taman misalnya di Taman Cerdas ya kalau di Samarinda itu, atau sekarang namanya Edupark yang toiletnya nggak bisa digunakan kan sampai sekarang kalau nggak salah. Nah gitu, tamannya dibuka tapi toiletnya nggak ada, itu teman-teman kalau kebelet kan gimana gitu kan. Nah itu kan jadi PR yang sebenarnya harus didorong bukan hanya oleh teman-teman komunitas tapi lewat teman-teman media, gimana supaya itu bisa disediakan secara mumpuni gitu ke masyarakat. Next. Ada juga kami dengan komunitas Klub Memori Rasa. Ini Mas Yudis mungkin nggak datang hari ini. Nah ini soal pangan lokal yang selama ini mungkin banyak belum diketahui oleh saya aja, sampai sekarang ada juga makanan-makanan lokal yang saya tidak ketahui dan Mas Yudis kasih tahu kepada kami gitu. Di tengah masuknya banyak pangan-pangan lokal dari luar gitu, dari makan cepat saji, kita lupa bahwasannya kita itu punya pangan-pangan lokal yang identik khas Kalimantan Timur yang selama ini tidak muncul ke permukaan, dan itu kami undang tuh Mas Yudis untuk mengenalkan itu kepada publik secara lebih luas. Kemudian ada juga klub World Clean Up Day gitu yang setiap tahun mereka rutin teman-teman menggalang teman-teman mungkin komunitas juga di sini untuk sama-sama mengutin sampah. Itu juga salah satu kegiatan yang sering dulu saya lakukan di tahun 2017 waktu saya masih mahasiswa, nggalang teman-teman komunitas buat aksi bersih-bersih. Di Samarinda itu udah kita bersyukur ya, pemerintah kota itu udah rutin sering gitu bawa OPD-nya, pegawainya semua untuk bikin aksi bersih-bersih. Tapi masalahnya Sungai Karangmus tetap aja kotor terus kan. Nah, artinya kita pengen dorong tuh aksi bersih-bersihnya jalan, tapi kesadaran publik untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah ke sungai ini terus tumbuh. Dan itu tidak bisa instan teman-teman. Tidak bisa satu kali aksi bersih-bersih, clear, udah bersih kota kita, kan enggak. Jadi perlu waktu, perlu proses, dan perlu kolaborasi semua pihak, termasuk teman-teman di media. Gimana supaya terus menyuarakan apa yang teman-teman komunitas, teman-teman aksi bersih-bersih lakukan gitu. Dan bagaimana pemerintah supaya ada sanksi gitu yang lebih tegas kepada para warga yang tidak disiplin gitu, membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Next. Nah, kami udah berapa kali episode memang membuat podcast Suara Zetizen. Baru beberapa orang yang bisa kami undang ke studio kami, dan kami berharap nanti teman-teman semua yang ada di ruangan ini bisa datang ke studio, kita ngobrol, kita diskusi, kita menggali apa aspirasi dan harapan-harapan teman-teman nih buat Kalimantan Timur, buat Samarinda, buat kabupaten kotanya masing-masing. Kita suarakan terus, jadi jangan putus asa, jangan lelah untuk menyuarakan apa yang menjadi keresahan kita, gitu ya. Next. Ini di balik layar, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu tadi ya harapan dari adanya podcast Suara Zetizen. Kita berharap kita sendiri bisa jadi penjembatan antara warga, komunitas, orang muda, para ekspertis, juga pemerintah ya, untuk kita bisa lebih sering bertemu dan juga berkolaborasi dan merencanakan apa saja yang sebenarnya bisa kita lakukan bersama ya secara sinergis. Nah mungkin teman-teman mengulik kembali dari podcast Suara Zetizen, ada salah satu podcast kita yang juga mengundang warga ya pada saat itu ke studio. Jadi warga itu mengalami 10 tahun tidak bisa dialiri oleh air PDAM ya di tempat warganya. Nah pada saat itu akhirnya warganya ketemu tuh dengan Pak Saef ya, pada saat itu wakil wali kota Samarinda, dan akhirnya mungkin kita berharap sampai saat ini mungkin ada tindak lanjut yang lebih nyata ya.
Jadi kita juga berharap teman-teman juga yang menjadi audiens kita, teman-teman komunitas, teman-teman muda itu bisa lebih yakin lagi untuk bersuara, karena juga kita mendengar dari diskusi yang ada ya, kita mendengar dari diskusi teman-teman muda yang biasanya ada di antara komunitas tuh isu yang terjadi tuh apa aja. Nah, ini kita udah berbicara tadi tentang orang muda ya, tentang youth, tentang mungkin Gen Z, Gen Alpha nih. Saya juga termasuk di Gen Z juga ya, tapi sedikit agak milenial. Nah, jadi mungkin ada beberapa teman-teman mungkin yang udah pure Gen Z ya, yang bahasanya biasanya campur-campur, ada bahasa Inggris, ada bahasa Banjar, ada bahasa Indonesia gitu. Kita sangat mengapresiasi ya, mungkin cara gaya komunikasi teman-teman yang cukup nyablak, dan itu justru lebih mengena gitu bahkan. Nah, menanggapi daripada fenomena Gen Z ini nih, sehingga Gen Z ini dipakai jadi Zetizen ya, Zetizen Talk ini atau podcast suara Zetizen, kita mau denger dong tanggapan dari Mbak Epa mengenai Gen Z ini. Mungkin dari secara yang surfing di digitalnya aja ya. Jadi sebenarnya kalau ngelihat suara Zetizen ini optimis banget yang ngelihat Gen Z gitu kan. Gen Z, karena kan teman-teman sudah berani untuk menyuarakan dan punya ide dan ngobrol, dan wawasannya juga cukup luas gitu karena terpapar dengan banyak informasi gitu. Dan nggak cuma di sini sebenarnya, di berbagai wilayah juga itu banyak teman-teman yang punya inisiatif yang cukup menarik gitu. Beberapa waktu lalu saya ketemu nih dengan teman-teman, ada yang namanya Balinggi. Itu salah satu akun, dia bilangnya media sih, mungkin kalau sekarang ada kita fenomena namanya homeless ya, homeless media. Media yang nggak punya rumah, rumahnya karena masih ngontrak di platform gitu. Nah, kita ngomongnya homeless. Nah, Balinggi ini salah satunya. Pengelolanya belum lulus kuliah. Tapi isu-isu yang diangkat tuh cukup kritikal, cukup kritis gitu kan. Dia ngomongin soal bagaimana pariwisata Bali, dia ngomongin soal sampah dan sebagainya, dan cukup banyak juga gitu. Jadi ketika dia punya namanya satu live TikToknya gitu, itu cukup ini lumayan, sekali dia naik tuh bisa sampai 1-2 juta views gitu. Dan banyak perubahan di situ. Ya dari kalau hal-hal yang semacam itu kan banyak ya, dan ini di belahan yang lain juga banyak sebenarnya. Teman-teman yang di Jawa Barat itu ada namanya teman-teman di Kawan Bergerak gitu, dan nggak terlepas juga di sini. Jadi optimis sih kalau untuk teman-teman Gen Z saat ini. Tepuk tangan juga kayak buat suara itu. Iya. Itu tadi ya tanggapan Mbak Eva tentang Gen Z juga ya. Kemarin fun fact ya teman-teman sekalian, tuh kita ada diskusi internal ya. Kita membahas tentang podcast Suara Zetizen ini seharusnya tone-nya kayak gimana sih? Kok yang selama ini agak formal ya? Padahal kan ini kan membicarakan tentang generasi muda juga ya. Nah, itu jadi PR juga ya buat kita semua, buat saya sendiri juga sebagai moderator juga. Sebenarnya jadi tantangan sih sebenarnya untuk menjembatani antara generasi yang sebenarnya nggak serius-serius amat tapi kritis ini kayak gitu ke diskusi-diskusi yang kita harap itu bisa mendalam dan juga substantif ya. Nah, jadi itu tadi ya sedikit intermezzo mengenai Gen Z. Kita langsung aja mungkin masuk ke materi tentang jurnalisme konstruktif ya. Ya. Tapi nggak serius juga ya. Iya. Boleh ditampilkan